Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldianur Azmar dengan NIM 1021998. Saya dari program studi fisika angkatan tahun 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah FI 3171 Mikrokontroler dan Instrumentasi Digital, saya akan melakukan demonstrasi mengenai tutorial bagaimana penggunaan Keil dan Proteus berdasarkan materi yang telah diberikan sebelumnya. Oke. Baik, pada bagian yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana melakukan instalasi software Proteus dan Keil yang akan kita gunakan nantinya. Di sini saya menggunakan software Proteus Profesional versi 8.10. Untuk instalasinya sebagai berikut. Ini merupakan website atau link yang saya gunakan untuk mendownload atau melakukan instalasi Proteus Profesional versi 8.10. Untuk file informasinya, untuk garis besarnya ini merupakan Proteus Pro versi 8.10 dengan ukuran file 397 MB. Karena instalasi atau download awalnya berbentuk file RAR, setelah diekstrak ukuran dari file tersebut yaitu 433 MB. File type-nya itu RAR file, jadi kita akan mengekstraknya setelah mendownload file tersebut. Untuk sistem requirement-nya, ini untuk minimalnya, untuk operating system minimal Microsoft Windows 2000 with Service Pack 4 or Windows XP with Service Pack 1 or 2. Untuk kapasitas memori atau RAM-nya minimal 2 GB, sedangkan hard disk space-nya minimal 3 GB. Untuk instalasi pada link dan website yang saya gunakan ini, kita dapat mengklik download. Nah, dapat dilihat di sini ukuran ukuran dari file Proteus Pro 8.10-nya adalah 397,7 MB. Lalu kita dapat melakukan create download link. Lalu klik here to download. Nah, dapat dilihat bahwa di sini kita melakukan konfirmasi untuk melakukan pendownloadan. Di sini kalian bebas untuk meletakkan file download kalian di mana saja, di folder mana saja. Lalu dapat dilihat juga bahwa file type-nya untuk pertama kali melakukan pengunduhan dalam bentuk RAR. Jadi, setelah kita melakukan pendownloadan, filenya dalam berbentuk RAR, lalu kita akan mengekstrak file tersebut. Setelah itu, file instalasinya akan kita lakukan instalasi pada laptop atau device kita. Untuk prosedur instalasinya itu sama seperti kita melakukan instalasi aplikasi pada komputer pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk bagaimana melakukan instalasi software Keil. Di sini saya menggunakan Keil Microvision 3. Ini merupakan website atau link yang saya gunakan untuk melakukan instalasi atau download software Keil Microvision 3. Pada link ini kita dapat mengklik link yang terdapat di bawah. Pada website ini kita mengklik link yang terdapat di bawah. Kita tunggu sebentar. Untuk ukuran dari file
atau software microvision Keil yang ketiga ini tidak terlalu besar, tidak seperti Proteus. Ini hanya compiler atau workspace di mana kita akan membuat codingan kita yang akan kita input codingan tersebut nantinya pada IC atau microcontroller yang akan kita buat rangkaiannya pada software Proteus. Nah, dapat dilihat di sini sama seperti sebelumnya. Kalian bebas meletakkan file download kalian di folder manapun. Lalu dapat dilihat juga bahwa file type pertama kali kalian melakukan pendownloadan software Keil Microvision 3 ini adalah dalam bentuk RAR. Jadi setelah itu kalian harus mengekstrak file tersebut lalu melakukan instalasi seperti layaknya melakukan instalasi pada aplikasi di laptop seperti pada umumnya. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak melakukan pendownloadan karena saya sudah melakukan pendownloadan atau instalasi pada laptop saya sebelumnya. Untuk instalasi yang saya lakukan itu kurang lebih sama seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk link atau website tempat saya mendownload Proteus Professional versi 8.10 dan Keil, software Keil Microvision 3 ini akan saya lampirkan pada deskripsi video nantinya. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi atau tutorial bagaimana menggunakan software Keil Microvision 3. Di sini dapat dilihat saya sudah melakukan instalasi Keil Microvision 3 pada device atau laptop saya. Kita klik. Ya, kurang lebih interface dari Keil Microvision 3 seperti berikut ini. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan satu folder kosong, di mana folder kosong ini akan menjadi tempat kita meletakkan semua file codingan kita dan file skematik atau simulasi pada Proteus yang akan kita buat nantinya. Di sini nama folder yang saya buat adalah arsip tugas 01. Nah, di tempat ini akan saya letakkan semua file atau saya satukan semua file codingan yang akan kita buat pada Keil Microvision 3 ini dan file simulasi rangkaian yang akan kita buat pada Proteus nantinya. Oke, kita telah membuat folder untuk meletakkan file kita nantinya. Selanjutnya pada Microvision 3 ini dapat dilihat toolbar di atas, di pojok kiri atas. Di sini ada file, ada menu file, edit, view, project, debug, place, peripherals, tools, SVCS, Windows help. Di sini dapat kita lihat kita menggunakan Microvision 3 versi 3.3. Oke. Selanjutnya kita akan memilih project, lalu new project. Kita letakkan project ini di folder kosong yang telah kita buat sebelumnya, yaitu di arsip tugas 01. Di sini kita akan memberi nama folder tersebut adalah tugas 01. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita akan memilih device target atau IC microcontroller yang akan kita gunakan nantinya, atau tempat kita akan menginput tujuan target input dari codingan kita. Di sini kita akan menggunakan AT89C52, di mana AT89C52 ini dapat ditemukan pada keluarga Atmel atau list Atmel. Dapat dilihat pada list ini ada Atmel, lalu klik tanda tambah di sebelah kiri gambar hijau, lalu akan terdapat berbagai macam list dari
IC yang terdapat pada folder Atmel ini. Kita akan mencari AT89C52. AT89C52 ini ya. Di sini dapat kita lihat vendor atau file folder Atmel. Device-nya adalah AT89C52. Oke, selanjutnya kita akan klik OK. Yes, selanjutnya yes. Nah, selanjutnya kita akan ke menu file, lalu kita new. Nah, ini merupakan workspace kita nantinya. Kita maximize. Kita maximize. Oke. Selanjutnya ini merupakan ini codingan yang akan kita buat nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita dapat memulai mengetik codingan kita. Oke. Kita mulai ya mengetik codingan kita. Include rec 52.h. Include rec 52.h, dimana ini merupakan library dari IC yang akan kita gunakan nantinya. Lalu garis miring 2 ini merupakan komen untuk menjelaskan mengenai kode kita. Lalu void main unsigned char a unsigned integer int c a sama dengan 0. Di sini kita mendeklarasikan variabel apa saja yang akan kita gunakan nantinya. Void main ini merupakan fungsi dari kode kita. Lalu while 1, kita beri komen lagi, syarat selalu bernilai tidak 0, jadi selalu mengulang. Selanjutnya kita buat kembali if a sama dengan 0, if a sama dengan 1, lalu else a sama dengan a sama dengan a 1 kurung. Ini mungkin bisa kita kasih spasi untuk kerapihan. Lalu P2 A 0 XFF, kita beri komen lagi, balikan bit supaya 1, atau 1 di sini dapat kita artikan menyala. For C sama dengan 0, C 30.000, C plus. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita beri komen lagi, tunggu agar tidak terlalu cepat. Oke. Kita beri kurung lagi.
Seperti ini codingan kita. Lalu selanjutnya kita akan melakukan kita ke menu file, lalu save as kode kita, lalu kita simpan di folder yang sama seperti sebelumnya, yaitu di arsip tugas 01. Kita beri nama tugas 01.c. Save. Nah, dapat dilihat terjadi perubahan pada kode kita, terdapat perubahan warna pada kode kita. Lalu selanjutnya dapat kita lihat pada project workspace di target 1. Kita klik tambah di sebelah kirinya, lalu source group 1 ini kita klik tambah juga. Nah, pada source group 1 ini kita klik kanan, lalu add file to group source group 1. Kita masukkan file yang tugas 01.c tadi, add. Nah, dapat dilihat source group 1 ini sudah terdapat file tugas 01.c. Lalu kita close saja. Selanjutnya kita ke option to target. Seperti ini di bagian ini, option to target. Ada beberapa yang harus kita setting, di antaranya yaitu di bagian extol. Ini kita ubah menjadi 12 MHz. 12 MHz. Lalu ke output. Dari file codingan ini kita membutuhkan hex file, di mana file dengan tipe hex file tersebut akan kita input ke dalam IC atau microcontroller yang rangkaiannya akan kita buat di Proteus, lalu akan kita simulasikan. Maka dari itu pada create hex file ini kita kasih checklist, lalu oke. Selanjutnya kita akan melakukan compile kode kita. Untuk melakukan compile dapat ke menu atau tools ini. Bentuknya seperti ini, build target. Lalu kita build target di sini sama dengan compile. Lalu kita klik. Nah, dapat dilihat ya, compile kita kurang lebih seperti itu. Tugas 01 tidak ada error ya. Lalu kita cek folder kita yang tadi. Nah, ini merupakan folder kita tadi yang folder kosong sebelumnya itu, yaitu arsip tugas 01. Sekarang kita sudah terdapat beberapa file. Nah, di sini kita lihat kita mempunyai hex file, di mana file dengan type hex file ini akan kita input pada IC yang akan kita rangkaian IC yang akan kita buat pada Proteus, di mana selanjutnya kita akan mensimulasikan rangkaian tersebut. Kurang lebih seperti itu bagaimana membuat kode dalam software Keil Microvision 3 ini. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian IC pada Proteus. Ini merupakan Proteus yang sudah kita install sebelumnya. Di sini kita akan membuka software tersebut, run as administrator. Yes. Nah, ini merupakan Proteus Design Suite 8.10 seperti yang kita telah unduh sebelumnya. Lalu kita dapat ke menu Schematic Capture di toolbar sebelah kiri atas, Schematic Capture. Nah, ini merupakan workspace atau lembar kerja di mana kita akan membuat rangkaian IC atau microcontroller kita nantinya. Oke, selanjutnya kita dapat ke tools P yang dalam kotak biru ini untuk menambahkan komponen yang akan kita gunakan nantinya. Nah, ini merupakan lembar kita, atau P ini dapat diartikan sebagai pick device, atau kita dapat mengambil komponen-komponen yang kita butuhkan. Ini merupakan library dari
Proteus, library yang disediakan oleh Proteus itu sendiri. Di sini kita akan menggunakan AT89C52 seperti kode kita yang telah kita buat sebelumnya, IC-nya. Lalu kita membutuhkan 8 LED merah dan 8 resistor. Pertama kita dapat mencari komponen yang kita butuhkan pada kotak putih ini. AT89C52. Nah, ini dia. Kita akan menggunakan ini, lalu kita klik saja 2 kali. Nah, nanti komponen yang akan kita gunakan akan terdapat pada kotak putih ini. Selanjutnya kita akan mencari LED merah, LED red. Nah, ini dia, kita klik 2 kali, nambah. Lalu kita akan mencari resistor. Nah, ini resistor yang akan kita gunakan, lalu kita klik OK. Nah, komponen yang kita gunakan sudah ada. Pertama, kita akan meletakkan komponen-komponen tersebut pada workspace atau lembar kerja kita. Yang pertama adalah AT89C52, kita klik sekali. Lalu kita klik kembali pada lembar kerja kita. Nah, saya akan mencoba meletakkannya di sini. Nah, ini merupakan tampilan skematik dari IC AT89C52. Oke. Selanjutnya kita akan meletakkan LED merah sebanyak 8 buah. Kita akan meletakkannya di sebelah kanan IC karena di sini kita akan menggunakan port 2 atau P2 yang terdapat pada AT89C52. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, selanjutnya kita akan meletakkan resistor sebanyak 8 buah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita ganti semua resistansi pada resistor tersebut menjadi 470 ohm, di mana resistansinya masih 10 kilo ohm. Kita menggantinya menjadi lebih kecil untuk melihat bagaimana LED-nya menyala agar lebih terang lagi. 4. Kita ganti, klik 2 kali. Kita dapat mengganti nilai resistansinya dengan mengklik 2 kali pada nilai resistansi yang terdapat pada resistor tersebut. Lalu 10K ini kita ganti menjadi 470 ohm. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada resistor yang lainnya. Kita ganti menjadi 470 ohm. Oke. Lalu kita dapat melakukan rotasi untuk agar menyusun rangkaiannya menjadi lebih mudah. Untuk melakukan rotasi dapat dilakukan klik kanan pada komponen, lalu klik rotate. Di sini kalian bebas dapat melakukan rotate clockwise atau rotate anti-clockwise atau rotate 180 degrees. Nah, selanjutnya kita akan menyambungkan antar komponen. Dapat diklik di ujung komponen lalu kita sambungkan ke ujung komponen yang lain. Seperti ini. Oke.
kita biasakan untuk menyambungkannya dari bit yang paling rendah. Selanjutnya kita akan menyambungkan LED merah ini ke IC AT89C52. Kurang lebih kita menyambungkannya seperti ini. Kita sambungkan ke port 2 atau P2 yang terdapat pada IC AT89C52. Selanjutnya kita dapat memberikan power supply pada rangkaian kita. Di sini kita ke menu generators, ke tools generators yang gambarnya seperti ini. Lalu kita pilih DC, kita letakkan pada rangkaian kita, lalu kita sambungkan. Maaf, kita delete, kita sambungkan. Nah, kita klik pada power supply-nya, kita beri tegangan 5 volt, lalu oke. Nah, ini kurang lebih rangkaian kita. Selanjutnya kita akan simpan skematik atau rangkaian yang telah kita buat pada folder yang sama tempat kita menyimpan kode tadi. File, lalu kita save project. Dokumen kuliah ITB, dokumen kuliah fisika, perkuliahan fisika, mikrokontroler dan instrumentasi digital. Nah, arsip tugas 01. Di sini kita akan memberi nama file kita yaitu dengan tugas 01. Tugas 01. Lalu kita pilih save. Wait. Sebentar, maaf. Kita akan memberi namanya dengan tadi ada file yang sama, jadi kita beri nama skematik. Skematik tugas 01. Lalu kita klik save. Skematik tugas 01. Selanjutnya kita akan menginput atau memasukkan kode kita pada IC tersebut dengan mengklik IC-nya. Lalu di sini ada program file. Clock frekuensinya 12 MHz yang telah tadi kita ubah pada codingannya, yang telah kita ubah sebelumnya pada settingan codingannya. Program filesnya kita akan memasukkan tugas 01 dengan file type-nya hex file. Lalu kita open, udah, lalu kita oke. Selanjutnya kita akan simulasikan rangkaian kita dengan mengklik play di pojok kiri bawah. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Maaf sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan teknis. Tadi kita sudah melakukan input kode yang telah kita buat sebelumnya, yaitu tugas 01.hex. Oke, udah kita masukkan ke dalam IC-nya. Lalu kita akan melakukan run atau kita simulasikan rangkaian ini.
Kita klik play. Untuk melakukan simulasi dapat melakukan klik play pada rangkaiannya. Untuk tombolnya dapat dilihat pada pojok kiri bawah. Kita klik play. Nah, di sini dapat dilihat bahwa LED-nya menyala secara bergantian dari bit yang paling rendah lalu bergeser ke sebelah kiri. Lalu looping ini akan terus berulang. Tadi untuk yang pertama kita dapat lihat bahwa terdapat kesalahan bahwa LED-nya tidak berjalan atau stuck pada LED nomor 8. Setelah saya cek, ternyata di kodenya tadi di bagian ini sama dengannya itu ada 2 seperti ini. Seharusnya ada 1. Hanya itu koreksinya. Lalu tadi saya melakukan input ulang kembali kodenya pada IC AT89C52 ini. Untuk simulasinya dapat dilihat seperti berikut ini, kurang lebih seperti ini. Oke, baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai demonstrasi atau tutorial bagaimana menggunakan Keil dan Proteus. Di sini saya menggunakan Keil Microvision 3 dan Proteus Professional Design Suite versi 8.10. Jika ada salah kata atau kesalahan dalam melakukan demonstrasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Aldian Nur Asmar mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.